Alright. Halo, selamat malam semuanya guys. Di video kali ini kita akan bahas santai aja tentang sebenarnya permasalahan yang dialami oleh seorang konten kreator pemula. Cailah konten kreator pemula ya. Aku sendiri sebenarnya konten kreator pemula. Cuman sebenarnya aku udah nulis beberapa hal gitu dalam sini, kelihatan nggak ya? Nih, kemudian banyak sebenarnya ya. Nih, dan sebenarnya lumayan lama sudah nulis ini, cuman pengen aja sharing ke kalian sebagai penonton tentang, oh sebenarnya kita sebagai konten kreator pemula harus sadar loh tentang hal-hal ini, dan aku udah menyadari itu. Makanya pengen sharing aja, semoga bisa bermanfaat buat para penonton di luar sana yang mampir di video ini. Gitu. Jadi yang pertama, ini langsung aja. Ketika sebagai konten kreator pemula, yang paling sering kita lakukan itu adalah terlalu fokus dengan yang namanya niche. Oke, bener apa enggak? Jadi biasanya kalau aku sendiri memang fokus di awal ketika wah pengen ngonten gitu ya. Ngonten tapi temanya apa nih? Niche-nya apa? Kira-kira baru kemudian ya ada yang ngomong kayak niche kamu apa, keahlianmu gitu. Kemudian yang kamu suka bahas apa, hobimu apa. Ketika kita bahas itu gitu ya, oh hobi aku masak misalnya gitu ya, oh keahlian aku misalnya ngajar gitu ya, oh ternyata aku pengen bahas tentang politik gitu. Nah jadi bingung kan kayak, wah kalau misalnya aku bahas masak, ada yang suka nggak ya ketika aku bahas politik? Kayaknya temanya terlalu dalam gitu, kayaknya berat deh nanti nyari material kebanyakan gitu. Akhirnya terlalu banyak mikir niche, terus cari yang cocok nggak ya aku ini bahas ini, kayaknya oh kok orang banyak yang lebih bagus gitu ya, youtuber di luar sana kayak bahas ini kayaknya banyak banget followersnya, kemudian banyak banget viewersnya, akhirnya nggak berani, nggak pede. Nah, akhirnya kebanyakan mikir, nggak bikin-bikin, setahun 2 tahun, akhirnya salah, nggak bikin. Nah itu sering banget yang dilakukan sama konten kreator pemula, sama aku dulu termasuk gitu ya. Jadi memang mulai konten tuh udah lama, dan akhirnya kayak memutuskan, nah sudahlah ya, niche itu nantilah, nanti ketemu sendiri feel-nya di mana, nanti cocoknya di mana, nah itu nanti belakangan gitu ya kan. Dan sebenarnya kalau kita lihat youtuber-youtuber luar sana, aku pribadi pernah lihat youtuber-youtuber luar sana tuh banyak sebenarnya yang mereka itu sekarang akhir-akhir ini itu nggak fokus sama yang namanya niche. Ketika yang kalian lihat youtuber di luar sana itu bahas misalnya tentang tentang public speaking gitu, public speaking, kemudian di akhir-akhir mereka udah mulai bahas yang namanya personal branding. Itu kan berarti ngarahnya belok gitu kan, dari ngomong ke personal branding. Personal branding itu kan berarti tentang jati diri kita gitu. Nah itu artinya sudah nggak satu niche gitu. Atau misalnya mereka bahas tentang copywriting gitu, copywriting, kemudian mereka bahas tentang daily life gitu. Nah itu kan beda sendiri. Nah, pada akhirnya YouTuber-YouTuber di luar sana itu mereka pivot. Nah, itu mereka nggak terlalu mikirin namanya niche. Dan akhirnya aku berpikir, wah YouTuber di luar sana itu sekarang ini nggak terlalu lagi fokusin niche. Memang niche itu akan membantu kita untuk mendapatkan followers yang spesifik. Tapi ketika kita tidak sesuai dengan jalur niche tersebut, pasti nanti ketika kita berubah atau pivot tema, itu yang orang suka-suka dengan materi-materi kita dulu itu bakalan hilang. Nah, inilah susahnya ketika di niche. Nah, sebenarnya ya aku bukan pro juga ya, bukan ngajarin juga, dan ini juga aku pelajarin dari beberapa YouTuber-YouTuber lain di luar sana, dan ini aku pengen sharing juga di kalian. Mungkin kalian juga pernah dengar tentang hal ini, tentang niche gitu ya. Nah, jadi memang di niche itu sendiri nanti akan berubah seiring waktu. Nah, jadi memang kedepannya nanti aku akan bahas di satu tema tentang niche itu sendiri, karena kalau dibahas di sini mungkin akan kepanjangan, karena memang aku di sini pengen memberikan 6 poin atau 6 hal, sebenarnya 6 atau lebih ya di sini ya. Ya sekitar 6 lah, 6 hal yang sering sekali dilakukan oleh konten kreator pemula atau kesalahannya gitu. Oke, jadi itu. Nanti kalau di niche kita akan bahas lebih jauh, dan pasti akan kenal dengan yang namanya istilah farmer, gold digger gitu ya. Nah, jadi kalau istilah farmer itu sendiri, itu biasanya nanam berbagai macam tanaman, nanti yang tumbuh paling bagus di mana di lahannya ya dia bakalan fokus di situ. Kemudian ketika kita fokus dengan gold digger atau fokus di satu niche, itu kan fokus di goldnya doang atau di emasnya. Nah, ketika kita udah punya temanya, oke lah. Itu kan ada juga orang kayak gitu. Cuman nggak sedikit orang juga yang bingung akan niche-nya. Jangan sampai niche itu akan menghambat kita untuk bikin konten. Itu sih. Oke, next langsung yang kedua ya. Yang kedua itu, nah ini peralatan. Sebenarnya peralatan itu antara penting nggak penting, tapi di sini yang pengen aku tekankan adalah peralatan itu tidak terlalu penting ketika kita itu masih terbatas terhadap modal. Modal dalam artian ya udah nggak usah dipaksain gitu. Banyak kok ternyata video-video di luar sana yang kayak mereka syuting di luar ruangan gitu, bikin video entertain, viewersnya lebih banyak daripada yang kita
lebay bikin studio apa segala macam, viewersnya lebih sedikit gitu ya kan. Nah ternyata di situ kelihatan, yang penting itu bukanlah tentang peralatannya, kayak harus upgrade dulu gitu ya kan. Nah, itu kesalahanku juga dulu tuh kayak harus nunggu upgrade equipment-nya bagus dulu gitu ya, apakah aku jelek gitu ya, ruangannya harus yang gimana-gimana, enggak gitu ya, jangan sampai seperti itu. Karena yang orang cari itu adalah story-nya, isi di dalam videonya, bukan dari peralatannya. Kalau peralatan ya udah syuting di luar mana atau di mana, ada orang yang makan di jalanan tuh viewersnya banyak gitu ya kan, dan ternyata itu nggak masalah, yang penting story-nya, tuh ya. Nah, jadi fokus membiasakan diri di awal konten, kemudian nanti kita ketika sudah mulai punya followers setia gitu, dan kita udah punya topik yang sering kita bahas secara rutin, baru kita upgrade peralatannya. Nah, seperti itu. Kemudian nextnya di sini yang aku tulis adalah tentang cari keunggulan diri kita. Nah, ketika kita bikin konten, jangan fokus di niche-nya, tapi cari di keunggulan diri kita. Kita mau bahas apa hari ini, kita punya pengalaman apa hari ini, apa yang udah kita lalui, kita bisa sharing selama itu bermanfaat. Gak mungkin orang tuh gak pernah punya cerita-cerita yang bisa dibagikan gitu. Pasti ada aja di hidupnya itu cerita yang bisa di-sharing. Entah itu tentang self improvement kayak atau tentang pekerjaan tuh banyak ya. Nah, jadi fokusannya itu adalah coba fokus menceritakan tentang jati diri kita gitu. Kita apa adanya aja gitu dalam membuat video. Kayak bisa ditunjukkan dalam video. Nah, kemudian nanti videonya tuh bisa kita kembangin. Kita dalam video itu biasanya bisa menonjol di misalnya public speaking-nya kah, atau kita hebat dalam editing-nya kah, atau misalnya kita bisa bikin angle-nya lebih bagus. Nah, itu nanti lebih tonjolin di situ. Nanti kurangnya misalnya, aku kurang dalam editing, itu nanti belakangan bisa dikembangin. Nah, seperti itu. Jadi lebih tonjolin kepada yang kita punya, yang bisa kita sharing saat itu, nggak muluk-muluk harus kayak, paham politik lah, atau kayak perang antara si negara A, negara B itu yang nggak usah sampai segitunya gitu, harus nyari. Tapi kalau misalnya memang mau effort seperti itu, ya itu juga boleh gitu. Kalau misalnya pengen fokus cari viewers cepat, juga boleh. Kayak yang penting itu kayak progresnya atau pengalamannya. Nah, kemudian ya untuk tahu mulai dari mana, di sini ya kita biasakan bikin konten. Itu caranya ketika kita ingin tahu apakah kita berbakat dalam perkontenan, ya mau nggak mau memang harus rutin bikin video gitu. Oke ya. Jadi di situ itu udah yang ketiga, kemudian yang keempat kita harus pelajari platform media sosial. Di sini kita harus pilih salah satu platform yang paling nyaman. Aku pribadi pilihnya YouTube. Kenapa? Karena memang nggak mau yang kayak langsung buru-buru kayak harus cepat cari viewers, kan ada juga orang yang kayak pengen cepat cari viewers, itu juga boleh ya di TikTok gitu kan, itu salah satu yang cepat banget cari viewersnya gitu, jadi memang lebih cepat untuk naiknya. Nah kalau misalnya aku sendiri ingin fokus pada dokumentasi dan lebih sharing ke jangka panjang kayak video long form gini kan, kalau misalnya orang lebih fokus dan suka di long form itu lebih enak di YouTube gitu aja sih. Jadi memang itu pilihan masing-masing, gak ada yang salah, gak ada yang benar, ya udah silahkan pilih sesuai dengan kenyamanan diri masing-masing. Kalau sukanya lebih ke tulisan ya udah pilihnya X gitu ya. X itu apa, Twitter di zaman dulu kan, atau Instagram atau LinkedIn. Kalau misalnya kalian bikin video short ya udah TikTok atau Instagram Reels atau video YouTube short. Kalau misalnya long form ya udah berarti di YouTube gitu. Seperti itu. Nextnya yang terakhir konsisten. Nomor 5 nih ya, nomor 5 itu adalah konsisten. Nah, konsistennya yang paling sulit nih. Bahkan aku sendiri pun itu pasti agak sering nggak konsisten gitu. Tapi memang harus ada yang dirubah. Salah satunya adalah mindset kita. Kayak kalau misalnya nggak bikin, ya gimana mau tahu gitu. Pasti ada orang yang hari ini bikin, dan dia terus bikin sampai minggu-minggu depan, akhirnya dia duluan, dan akhirnya aku nggak ada progres gitu. Nah itu mindset kita harus dibenerin lagi, dan kalian pasti bisa cari penyemangat diri kalian tuh apa sih untuk membuat konten. Apakah kalian pengen ngelihat hasilnya gitu, apa kalian pengen lebih melihat perkembangan kalian, ya banyak gitu ya. Carilah motivasi kalian sendiri supaya kalian itu tetap konsisten gitu ya. Nah itu, jadi konsisten tuh penting, dan itu memang PR sih. Kalau misalnya kita nggak konsisten, kita nggak bisa lihat, karena memang YouTube ini adalah permainan jangka panjang, atau dalam artian konten kreator ini permainan jangka panjang. Nggak banyak orang yang bisa nge-reach satu video itu langsung dalam 2-3 kali upload itu langsung naik viewersnya, kecuali memang mereka udah jago atau sebelum-sebelumnya udah pernah bikin video. By the way, ini hujan di luar, jadi takutnya suaranya agak bergabung gitu suaranya ya. Nah jadi seperti itu. Oke,
Dan ketika kita udah bikin video, ya udah enjoy aja, konsisten, jangan pernah punya negative thinking kayak, "Kayaknya videoku nggak ada menarik-menariknya deh, nggak ada manfaatnya," atau bagaimana, sudah hapus saja. Jangan dipikirkan karena ya belum ada yang nonton gitu ya kan, belum ada yang nonton, ya sudah, masa bodoh gitu. Ketika hanya satu orang yang ngomong, sedangkan banyak orang lain yang ngedukung, kenapa kita harus dengar yang satu gitu ya kan? Dan itu akan memutus semangat kita atau motivasi kita untuk bisa mencapai sesuatu yang kita pengen. Nah itulah ya, konsisten selalu, jangan sampai berpikir negatif, positif mindset gitu aja sih. Nah, yang terakhir, pasti segera mulai. Nah, jangan kebanyakan nulis skrip, jangan kebanyakan planning kayak, wah aku nanti bikin ini, oh kayaknya aku harus bla 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 ya. Wah itu kesalahan aku ya. Jadi memang aku jabarkan di sini dan memang ya udah apa adanya gitu. Karena pengen sharing, pengen juga kayak orang-orang lain, janganlah mengulang kesalahan yang sama dengan konten kreator pemula yang lain. Mungkin yang nonton ini sudah nggak konten kreator pemula ya, cuman ya sudahlah pengen sharing dan pengen enjoy aja gitu terkait dengan pembuatan konten seperti ini. Segera mulai, planningnya dikurangin, ya planning penting, cuman jangan terlalu banyak lah sampai sempurna kayak nunggu perfect itu jangan. Buat idenya, buat skrip, langsung eksekusi. Dan kemudian ya diuji coba niche-nya. Kalau misalnya nggak ada yang suka, udah diganti. Kemudian nggak ada yang suka, diganti. Karena pasti ada yang proses dan pasti ada yang hasil gitu ya kan. Ada yang proses, ada yang hasil. Ada proses, ada hasil gitu. Seperti itu. Nah, jadi kalian percaya diri aja sama diri kalian. Kalau suatu saat pasti kita akan menjadi konten kreator yang bagus gitu ya. Jadi nggak usah fokus konten kreator yang harus dikenal, yang penting bagus dulu, percaya sama diri kalian, kalian tuh bangga dengan diri kalian sendiri kayak wah aku udah sejauh ini nih bikin konten gitu ya. Nanti masalah kayak kalau nggak ada viewersnya udah bikin berapa kali, kita harus cari tutor atau cari mentor yang bisa membantu kita untuk ngebus lagi. Yang penting biasakan diri untuk bikin konten, nggak malu lagi gitu ngomong di depan kamera, dan gak malu lagi gitu ketika ada orang judge kita atau nge-hate kita, karena itu bagian dari proses dan pasti semua orang punya yang namanya haters. Dan jangan ngerasa kayak pesimis kayak wah kayaknya gak cocok deh, jangan sampai gitu ya, jangan sampai melabeli diri kita dengan sesuatu yang buruk seperti itu. Oke, jadi itulah yang aku catat di sini dan aku udah sharing ke kalian juga, pengen di-sharing karena memang mungkin ada beberapa orang yang butuh di luar sana dan ketika mereka ngeklik di video ini, sudah aku sharing juga bahwa kita memiliki hal yang sama dan jangan sampai hal ini terulang di kalian dan berubahlah menjadi lebih baik supaya nanti konten kita juga ikut berkembang lebih baik. Oke, so that's it. Thank you. Itu aja yang aku bahas di video kali ini. Terima kasih banyak. See you in the next one. Bye-bye.